Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Bagdariza ini dengan NIM 18/002059. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah data mining tentang clustering. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama yaitu tentang clustering k-means. Untuk clustering k-means saya mempunyai 5 data dengan data X1 3,4, X2 8,1, X3 16 dikurangi nilai A, X4 20 dikurangi nilai A, X5 12, dan data Y1 2,5, Y2 5,5, Y3 12, Y4 15, Y5 10. Untuk inisial centroid k-means, centroid 1 adalah data 2, centroid 2 adalah data 4. Ini saya belakang 2 digitnya 59, jadi nilai A sama dengan 59 modular 14 sama dengan 3. Maka data 3 berubah menjadi 16 dikurangi 3 sama dengan 13, data 4 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Untuk pengelompokan data yaitu 5, dimensinya 2, X dan Y, jumlah clusternya 2, pengukuran jaraknya menggunakan rumus Manhattan atau city block, maksimal iterasinya 4, pemindahan centroid awal data 2 dan data 4. Nilai T atau thresholdnya adalah 0,5. Selanjutnya iterasi pertama. Untuk yang pertama kita menghitung jarak setiap data ke centroid dengan rumus data X1 dikurangi centroid X1 ditambah Y1 data Y dikurangi centroid Y1 lalu ditotal. Untuk yang kedua data X1 dikurangi centroid X2 ditambah data Y dikurangi centroid Y2, maka hasilnya akan seperti di tabel sebagai berikut. Selanjutnya penjelasan dari tabel ini adalah yang pertama kita mencari nilai data yang terdekat untuk pengelompokan cluster. Untuk data cluster 1 ditentukan yaitu data 1, 2, dan 5. Untuk yang cluster kedua adalah 3, 4 dengan melihat nilai terdekat jarak ke centroid. Untuk selanjutnya kita menghitung centroid cluster 1 yaitu menjumlah semua data X dan Y. Untuk cluster 1 berjumlah 3 data, jadi kita menghitung semua nilai X yaitu X1, X2 dan 5, maka jumlahnya menjadi 23,5. Untuk nilai Y dengan jumlah 18, maka selanjutnya di rata-rata menjadi 7,8333 dan rata-rata Y-nya 6. Untuk yang kedua, centroid cluster 2 dengan jumlah nilai X-nya 30 dan nilai Y-nya 27, maka rata-rata nilai X adalah 15 dan nilai Y 13,5. Selanjutnya menghitung nilai fungsi objektif. Rumus fungsi objektif yaitu nilai data X dikurangi centroid cluster X ditambah data Y dikurangi centroid cluster Y. Untuk keterangannya
data 1 dan data 2 dan data 5 ikut centroid cluster 1 dan data 34 ikut centroid cluster 2. Maka hasilnya akan seperti tabel sebagai berikut. Jadi kesimpulan nilai objektif saya buat pada tabel ini. Untuk klaster 1 data 1 adalah 62,93778, data 2 0,054444 dan data 5 66,69444. Untuk klaster 2 nya data 3 12,25 dan data 4 12,25. Selanjutnya menghitung nilai perubahan J, yaitu sama dengan 1000 dikurangi nilai J. Nilai J didapat dari semua hasil penjumlahan klaster data 1, nilai fungsi objektif data 1 sampai ke data 5. Dan hasilnya 154,1860667. Maka dan dikurangi 1000 maka hasilnya 845,813333. Jadi kesimpulan iterasi 1 J lebih dari nilai D, maka dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Untuk kesimpulan klasternya iterasi 1, klaster 1 data 1, 2 dan 5, klaster 2 data 3 dan 4. Untuk iterasi 2 datanya sama, cuma berbeda di nilai centroidnya menggunakan nilai centroid klaster 1 dan 2. Selanjutnya menghitung jarak ke setiap centroid, rumusnya sama, data X dikurangi centroid X1 ditambah data Y dikurangi centroid Y1. Dan yang kedua, rumus yang kedua, data X dikurangi centroid X2 ditambah data Y dikurangi centroid Y2. Maka hasilnya akan seperti pada tabel berikut. Selanjutnya mencari nilai terdekat. Nilai terdekat data 1 adalah klaster 1, yang data kedua adalah klaster 1 0,22333 dan yang data ketiga adalah centroid, jarak data ke centroid yang kedua 3,5 dan data 4, data ke centroid yang kedua 3,5 dan data kelima data centroid yang kedua 6,5. Maka klaster yang diikuti klaster 1 data 1 dan 2, klaster 2 data 3, 4, 5. Selanjutnya menghitung centroid klaster 1. Klaster 1 berjumlah 2 data. Jumlah nilai X adalah 15,5 dan nilai Y 8, maka rata-rata nilai X 5,75 dan nilai Y nya 4. Untuk klaster yang kedua dengan jumlah datanya 3, jumlah nilai X nya adalah 42 dan jumlah nilai Y adalah 37, maka rata-rata nilai X adalah 14 dan rata-rata nilai Y 12,3333. Selanjutnya menghitung nilai fungsi objektif. Yang pertama kita menghitung jarak ke setiap centroid pada data dengan rumus data X dikurangi centroid cluster X ditambah data Y dikurangi
sentroid klaster Y. Lalu diakar dengan keterangan klaster 1 adalah data 1 dan 2, untuk klaster 2 nya data 3, 4, 5. Maka nilai hasil penilaiannya akan seperti tabel berikut. Kesimpulan nilai fungsi objektif klaster 1 data 1, 2, klaster 2 data 3, 4, 5. Selanjutnya menghitung nilai perubahan J. Yang pertama, nilai J yang pertama dikurangi nilai J yang kedua. Nilai J yang pertama 514,186667 dikurangi 82,3117 sama dengan 71,875. Nilai J diperoleh dari total data 1 sampai 5 nilai fungsi objektif. Pada iterasi 3, nilai J lebih besar dari nilai T, maka dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Kesimpulan dari iterasi kedua adalah klaster 1 itu data 1 dan 2, klaster 2 data 3, 4, 5. Diteruskan ke iterasi 3 dengan nilai sentroid 1 terbaru adalah 5,75, yang Y-nya 4. Sentroid 2 X-nya 14,6667 dan nilai Y-nya 12,3333. Selanjutnya menghitung jarak setiap sentroid pada data dengan rumus yang sama seperti iterasi 1 dan 2, dan dihasilkan pada tabel berikut. Selanjutnya kesimpulan klaster yang diikuti. Untuk klaster 1 yaitu data 1 dan 2, untuk klaster 2 nya 3, 4, dan 5, yaitu dengan memilih jarak terdekat antara jarak data ke sentroid. Selanjutnya menghitung nilai sentroid klaster 1. Klaster 1 berjumlah 2 data dengan jumlah nilai X 11,5. Untuk nilai Y jumlahnya 8, rata-rata nilai X 5,75, rata-rata nilai Y 4. Untuk klaster 2 dengan jumlah datanya 3, maka nilai X nya 42 dan jumlah nilai Y 37. Dan rata-rata nilai X 14, rata-rata nilai Y 12,3333. Diteruskan ke fungsi objektif. Yang pertama, menghitung jarak setiap sentroid pada data. Rumusnya sama, yaitu data X dikurangi sentroid klaster X ditambah nilai data Y dikurangi sentroid klaster Y, lalu dikuadratkan dengan keterangan sentroid klaster 1 adalah data 1 dan 2, untuk sentroid klaster 2 nya data 3, 4, dan 5. Dan dihasilkan nilai fungsi oddetik sebagai berikut. Klaster 1 14,8225, data 2 14,8225. Untuk klaster 2 nya data 3 1,7778, data 4 nya 32,11, untuk data 5 nya 18,7718. Selanjutnya menghitung nilai perubahan J, yaitu J iterasi 2 dikurangi nilai J iterasi 3, maka hasilnya 0. Pada iterasi 3 nilai J kurang dari T, maka
iterasi clustering dihentikan dengan kesimpulan hasil clustering 1, cluster 1 data 1 dan 2, cluster 2 data 3 dan 4 dengan hasil clustering sebagai berikut. Dengan centroid 1 X1 5,75, Y1 4, centroid 2 X nya 14, centroid Y2 nya 12,3333. Selanjutnya menghitung nilai bit dpi. Sebelum mengetahui nilai dpi, kita menghitung nilai SSW dulu. Nilai SSW yaitu 1 untuk SSW cluster 1 dengan rumus 1/2 dikali jumlah jarak data 1 ke centroid, maka jika dijadikan nilai 3,85 ditambah 3,85, jadi 1/2 dikali 7,7 dengan hasil 3,8500. Untuk cluster 1 datanya cuma 2, jadi 1/2. Untuk cluster 2 datanya ada 3, jadi 1/3 dikali jarak data total jumlah jarak data centroid 3, 4, dan 5 dengan hasil 3,778. Dan saya jadikan tabel sebagai berikut. Selanjutnya menghitung SSB dengan rumus centroid X1 dikurangi nilai centroid X2 ditambah nilai centroid Y1 dikurangi nilai centroid Y2, maka hasilnya adalah 16,583. Dan maka kesimpulan tabel saya jadikan tabel sebagai berikut. Selanjutnya menghitung nilai R dengan rumus SSW1 ditambah SSW2 dibagi SSB. SSW1 3,8500 ditambah SSW2 3,778 dibagi SSB 16,583 dengan hasil 0,4599665. Selanjutnya menghitung nilai dpi dengan rumus R1 max plus R2 max dibagi 2. Mengapa kok 2 diambil dari data jumlahnya 2? Maka hasil nilai dpi adalah 0,4599665. Jadi hasil akhir dari clustering K-means adalah 0,4599665. Untuk yang kedua adalah clustering hierarki. Clustering hierarki saya memakai 10 data dengan bentuk X, Y, Z dengan nilai X1 18, X2 28, X3 27, X4 16, X5 40, X6 43, X7 51, X8 27, X9 32, X10 41. Y1 6 ditambah B, Y2 4 ditambah B,
Y3 10 ditambah B, Y4 15, Y5 17, Y6 18, Y7 13, Y8 22, Y9 22, Y10 34, Y1 90, Y2 6 15, Y3 40, Y4 85, Y5 20 ditambah B, Y6 10 ditambah B, Y7 80 ditambah B, Y8 80, Y9 25, Y10 75. Untuk nilai B ada dua digit terakhir NIM saya, yaitu 59, jadi 6 ditambah 59 adalah 65, 4 ditambah 59 adalah 63, 10 ditambah 59 adalah 69, 20 ditambah 59 adalah 79, 10 ditambah 59 sama dengan 69, 80 ditambah 59 sama dengan 139. Yang pertama, kita menghitung jarak kita menggunakan rumus Euclidean distance untuk jarak antar data itu sendiri sampai menghasilkan jarak data 0. Untuk data yang pertama dengan rumus akar data X1 dikurangi data X kuadrat ditambah data Y1 dikurangi data Y, yaitu data 2 sampai data 10 kuadrat ditambah data Z1 dikurangi data Z1 sampai 10 kuadrat baru di total dengan perhitungan pada tabel sebagai berikut. Diteruskan ke data 2, yaitu akar data X2 dikurangi data X2 sampai 10 A kuadrat ditambah data Y2 dikurangi data Y2 sampai 10 kuadrat ditambah Z2 dikurangi data Z kuadrat. Maka hasilnya pada tabel sebagai berikut. Lanjutkan ke data 3 sebagai berikut. Data 4, data 5, data 6, data 7, data 8, 9, dan 10. Data 10 menghasilkan 0, hasilnya adalah 0. Maka tabel matriks jarak antar data adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita mencari nilai terkecil pada tabel data matriks dengan data terkecil 10,4881 dengan data 5 dan data 6, sehingga selanjutnya digabungkan data 5 dan data 6 digabungkan menjadi 1. Untuk selanjutnya kita menghitung jarak baru antar data dengan klaster yang baru terbentuk, yaitu data 56. Maka kita melakukan perbandingan nilai terkecil dari data 51 dan 61, 51
52 dan 62, 53 dan 63, 54 dan 64, 57 dan 67, 58 dan 68, 59 dan 69, 510 dan 610. Maka akan menghasilkan tabel matriks jarak antar data yang kedua sebagai berikut, dengan data 56 digabungkan menjadi satu. Selanjutnya, mencari nilai terkecil pada tabel matriks jarak antar data 2 dengan data terkecil 13,9642 dengan data 4 dan 8. Maka data 4 dan 8 digabungkan menjadi satu dengan cara membandingkan nilai terkecil dari 4 dan 1, 41 dan 81, 42 dan 82, 43 dan 83, 45 dan 6, 4, 56 dan 8, 56, 47 dan 8, dan 87, 49 dan 89, 410 dan 810. Maka jika sudah dibandingkan nilai terkecil dari penggabungan 4 dan 8, maka akan menghasilkan tabel matriks sebagai berikut. Pada tabel matriks yang ketiga dihasilkan jarak data terkecil 17,5784 dengan data 48 dan 56. Maka digabungkan menjadi satu dengan cara membandingkan nilai terkecil dari 561, 481, 562 dan 482, 563 dan 483, 567 dan 487, 569 dan 489, 5610 dan 4810. Maka hasil tabel matriks yang keempat adalah sebagai berikut, dengan data 4856 dijadikan menjadi satu. Data terkecil dari tabel matriks 4 adalah 25,7294 dengan data 2 dan 3. Maka data 2 dan 3 digabungkan menjadi satu dengan cara membandingkan data 21 dan 31, 2, 5648 dan 3, 5648, 27 dan 37, 29 dan 39, 210 dan 310. Maka akan menghasilkan tabel matriks jarak yang kelima dengan data 2 dan 3 dijadikan menjadi satu sebagai berikut. Untuk nilai min dari tabel matriks yang kelima adalah 36,30962 dengan data 5648 dan data 10. Maka data 5648 dan 10 dijadikan menjadi satu dengan cara membandingkan nilai terkecil dari 5648 dan 101, 5648 23 dan 103, 5648 7 dan 107, 5648 10 9 dan 9. Maka akan menghasilkan tabel matriks yang keenam dengan data 564
8 dan 10 jadikan menjadi 1 sebagai berikut. Untuk nilai terkecil dari tabel matriks yang ke-6 adalah 41,4126 dengan data terkecil 4, 5, 5, 6, 4, 8, 10 dan 1. Untuk tabel matriks ke-6 adalah data 5, 6, 4, 8 Selanjutnya kita melakukan perbandingan nilai terkecil dari 5, 6, 4, 8, 10, 1 dan 7 dan 2, 3, 9 dan 7. Maka dihasilkan nilai terkecil 61,1310. Maka akan menghasilkan tabel matriks yang ke-9 sebagai berikut. Kesimpulannya kita jadikan 3 klaster, maka komposisi klasternya adalah sebagai berikut. Untuk klaster 1 5, 6, 4, 8, 10, 1. Untuk klaster 2 nya 2, 3, 9. Untuk klaster 3 nya adalah 7. Selanjutnya kita mencari nilai centroid klaster 1 dengan jumlah datanya 6. Lalu kita menjumlah semua data X dengan jumlah 185, data Y 171, data Z 478 dengan rata-rata 30,833, rata-rata nilai Y 28,5, rata-rata nilai Z 79,667. Centroid cluster 2 dengan jumlah data 3, jumlah nilai Z X 87, jumlah nilai Y 132, jumlah nilai Z 55 dengan rata-rata nilai X 29, rata-rata nilai Y 51,333, rata-rata nilai Z 26,6667. Selanjutnya mencari centroid cluster 3 dengan jumlah data 1 dengan nilai X 51, nilai Y 13 dan nilai Z 139. Maka akan menjadi centroid baru dengan nilai centroid X1 30,8333, Y1 28,5, Z1 79,667. Nilai centroid 2 X-nya 29, Y-nya 51,333, Z-nya 26,667. Centroid 3 nilai Y X-nya 51, nilai Y-nya 13, nilai Z-nya 139. Selanjutnya menghitung jarak data ke centroid baru. Untuk jarak data 1 ke centroid 1 dengan rumus akar data X dikurangi centroid 1 kuadrat ditambah data Y dikurangi centroid 1 kuadrat ditambah data Z dikurangi centroid 1 kuadrat, maka akan menghasilkan data pada tabel sebagai berikut. Yang kedua, mencari jarak data 2 ke centroid 2 dengan rumus sama, akar data X dikurangi centroid 2 kuadrat ditambah data Y dikurangi C2 centroid 2 kuadrat ditambah data Z dikurangi centroid 2 kuadrat, maka akan menghasilkan nilai pada tabel sebagai berikut. Untuk jarak data 3 ke centroid 3 rumus sama dan menghasilkan nilai 0. Selanjutnya menghitung nilai SSW. Untuk SSW 1 dengan
jumlah data untuk SSW cluster 1 dengan jumlah data ada 6, maka rumusnya 1/6 dikali nilai jarak data 1 ke Centroid 1 jumlah keseluruhan, maka hasilnya 1/6 dikali total 23 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 34, maka hasilnya 90 dengan hasil akhir 15. Dan saya kesimpulkan ke tabel sebagai berikut. Dengan nilai SSW 1 dan nilai SSW 1 15. Untuk SSW 2 jumlah datanya 3 dengan rumus sama, cuma mengganti datanya ada 3 jadi 1/3 dengan hasil akhir SSW 2 19,3333. Dan saya kesimpulkan ke tabel sebagai berikut. Untuk SSW 3 datanya cuma 1, maka hasil akhirnya adalah 0. Selanjutnya menghitung SSB. Untuk SSB yang pertama saya menggunakan Centroid 1 dan 2 dengan rumus Centroid X1 dikurangi Centroid X2 ditambah Centroid Y1 dikurangi Centroid Y2 ditambah Centroid Z1 dikurangi Centroid Z2, maka akan menjadi hasil akhir 77,66667 dengan tabel sebagai berikut. Untuk SSW kedua saya menggunakan SSW 2 dan SSW 3, maka akan menjadi rumus Centroid X2 dan Centroid X3 ditambah Centroid Y2 dikurangi Centroid Y3 ditambah Centroid Y2 dikurangi Centroid Y3, maka akan menjadi hasil 2,6667 dengan tabel sebagai berikut. Untuk SSW yang ketiga saya menggunakan SSW 3 dan SSW 1 dengan rumus, maka akan menjadi rumus Centroid X3 dikurangi Centroid X1 ditambah Centroid Y3 dikurangi Centroid Y1 ditambah Centroid Y3 dikurangi Centroid Y1, maka akan menjadi hasil 95 dan menjadi tabel sebagai berikut. Untuk selanjutnya menghitung nilai R. Untuk nilai R1 saya menggunakan SSW 1 dan SSW 2, maka akan menjadikan rumus SSW 1 ditambah SSW 2 dibagi SSB 1,2 dan 2, maka hasilnya 0,44206. Selanjutnya R2 saya menggunakan SSB 23, maka akan menjadi rumus SSW 2 ditambah SSB 3 dibagi SSW 23 dan hasilnya 0,1111969. Untuk nilai R yang ketiga saya menggunakan SSB 31 dan menjadikan rumus SSB 3 ditambah SSB 1 dibagi SSB 31 dengan hasil 0,157895. Selanjutnya menghitung nilai DPI. Dengan rumus DPI, hasil maksimal R1 ditambah hasil maksimal R2 ditambah hasil maksimal R3 dibagi 3 dengan hasil 0,347338.
Berikut saya kesimpulkan menjadi tabel sebagai berikut. Untuk nilai R1 yaitu memilih perbandingan nilai tertinggi antara data R2 dan 3. Untuk Rmax yang kedua, perbandingan data terbesar dari R1 dan 3. Untuk R yang ketiga, perbandingan data terbesar dari R1 dan 2. Lalu dijumlah dan dibagi 3 dikarenakan datanya itu ada 3 dengan hasil DBI clustering hierarki adalah 0,347338. Berikut diagram dendrogram dari clustering hierarki. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk perhitungan logika saya taruh link Google Drive di deskripsi, bisa di-download. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.